Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Faizah dan teman saya Naraditya Ajeng. Di sini kita akan menyajikan sebuah video tentang salah satu teknik dari teknik konseling, yaitu teknik homework assignment. Teknik homework assignment adalah teknik yang digunakan oleh konselor dengan memberikan pekerjaan rumah pada klien, di mana klien diminta untuk menceritakan dan menuliskan perasaannya yang menimbulkan emosi atau perilaku yang dialami untuk mengetahui bilik-bilik apa saja yang dia pegang. Homework assignment merupakan salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling, di mana ini juga merupakan salah satu pendekatan dalam rational emotive behavior yang bertujuan untuk menerapkan belief-belief irasional pada konseling, sehingga kami sajikan proses konseling dengan pendekatan RIBT yang di dalamnya terdapat teknik-teknik homework assignment ini. Kemudian berikutnya untuk tahap-tahap homework assignment sendiri, pertama membangun report, kedua identifikasi masalah dengan mencari ABC yang berkembang pada klien, yang ketiga menerangkan tujuan konseling, yang keempat mengajarkan prinsip ABC, yang kelima menunjukkan pada konseli belief-belief irasional apa yang ia pegang, dan yang keenam adalah membuktikan atau menunjukkan hambatan apa yang dialami dikarenakan belief irasionalnya. Yang ketujuh, melakukan dispute atau pertentangan. Yang kedelapan, mengajarkan tentang berpikir yang logis. Yang kesembilan, mendiskusikan belief-belief irasional yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah terminasi. Demikianlah sedikit narasi yang dapat kita berikan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut. Din, kita ke kantin aja dulu yuk. Enggak ah, aku lagi pengen ke taman depan aja. Oh, ya udah tugas yang tadi nggak usah dipikirin. Aku tinggal dulu ya. Bye. Permisi Bu, maaf mengganggu. Oh, ya silakan duduk. Tidak mengganggu kok, saya lagi istirahat saja. Terima kasih Bu. Kamu baru selesai kuliah atau mau kuliah, Din? Saya baru selesai kuliah Bu. Ini sedang menunggu kuliah berikutnya. Tumben kamu sendirian, biasanya sama teman-teman. Iya Bu, lagi kepengen sendiri dulu. Muka kamu terlihat kusut. Apakah ada suatu hal yang membuat kamu menghampiri saya? Ya begitulah Bu. Saya sedang merasa lelah dan capek dengan tugas-tugas yang akhir-akhir ini menumpuk. Oleh karena itu saya menghampiri Ibu. Oh, jadi kamu merasa terbebani dengan tugasmu sekarang? Ya benar sekali Bu. Apalagi kan sekarang ini semester akhir. Banyak sekali tugas-tugas laporan yang harus saya selesaikan. Jadi kamu merasa lelah dengan banyaknya tugas dan laporan-laporan akhir semester ini? Iya Bu, benar sekali. Lalu apa yang kamu pikirkan terhadap tugas dan laporan-laporan tadi? Saya berpikir ini semua sangat menjadi beban berat bagi saya Bu. Karena saya harus menyelesaikan tugas-tugas ini pada waktu yang tepat. Dan saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nilai A atau minimal AB lah Bu. Serta tuntutan untuk membanggakan orang tua saya dengan IPK yang tinggi. Kurang lebih IPK 3,5 lah Bu. Oh baiklah, jadi dari pembicaraan kita sampai saat ini bahwa kamu memiliki tugas yang sangat banyak dan itu semua menjadi tuntutan dan beban bagi kamu karena menurut kamu tugas-tugas itu harus kamu selesaikan tepat waktu dan harus mendapatkan nilai minimal AB. Iya Bu, benar sekali. Dan kamu ingin membuat orang tua bangga dengan IPK kamu sehingga kamu harus mendapatkan IPK lebih dari 3,5. Iya Bu. Baiklah, Ibu akan sedikit memberikan asumsi kepada kamu yang nantinya bisa diterapkan terhadap masalah yang kamu alami.
Sebut saja teori ini dengan teori ABC. A. Activating event, yaitu sesuatu yang mengawali. B. Belief adalah sesuatu yang diyakini. Dan C atau consequence adalah akibat atau konsekuensi karena adanya peristiwa awal tadi. Konsekuensi ini dapat berupa emosi atau perilaku yang positif atau negatif. Dalam teori ini, C yang terjadi bukan karena adanya A atau peristiwa awal, tetapi karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang orang pegang atau B. Bila kepercayaan itu rasional, maka akan menciptakan emosi dan perilaku yang positif. Namun, apabila kepercayaan yang dipegang merupakan kepercayaan yang bersifat irasional, maka emosi dan perilaku yang muncul pun akan negatif. Bisa dimengerti? Sekarang coba kamu terapkan masalah kamu pada teori ini. Ya paham Bu. Saya coba ya Bu. A adalah banyaknya tuntutan tugas yang harus saya selesaikan tepat pada waktunya dan nilai yang tinggi, serta tuntutan membanggakan orang tua dengan IPK yang tinggi. B adalah saya harus menyelesaikan tugas saya tepat waktu dengan nilai yang baik dan IPK saya harus lebih dari 3,5. Sedangkan C adalah saya cepat merasa lelah, capek, bingung, dan semua ini bisa membuat saya merasa stres. Begitu Bu? Benar sekali. Jadi menurut kamu keadaan yang sedang kamu rasakan seperti lelah, capek, bingung, dan stres karena apa? Berdasarkan ABC tadi, yang menyebabkan perasaan saya seperti ini adalah karena adanya belief atau kepercayaan-kepercayaan yang saya pegang tadi ya Bu? Ya, betul sekali. Tapi Bu, apakah belief yang saya pegang itu irasional semua? Sehingga emosi yang timbul itu emosi yang negatif semua. Sekarang coba kamu sebutkan kepercayaan-kepercayaan apa saja yang kamu pegang. Harus mengerjakan tugas tepat pada waktunya, mendapatkan nilai baik minimal AB, dan untuk membahagiakan orang tua IPK harus lebih dari 3,5. Kalau semua itu belum dapat terwujud, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang kamu rasakan? Wah, saya pasti merasa depresi berat Bu. Coba kita lihat dari sudut pandang lain. Apabila kamu tidak bisa mengerjakan tugas kamu dan mendapatkan nilai yang sangat maksimal, dan apakah membahagiakan orang tua harus dengan mendapatkan IPK lebih dari 3,5? Apakah semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan sesempurna yang mereka harapkan? Iya juga ya Bu, kurang logis juga. Lalu saya harus bagaimana? Mari kita buat pilihan yang positif. Kalau semua yang kamu harapkan tidak tercapai, sikap apa atau tindakan apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa ya Bu? Mungkin bila harapan-harapan saya tidak tercapai semua, saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai tolok ukur saya untuk lebih baik lagi menjalankan proses ke depan. Tapi sekarang pun saya harus tetap berusaha Bu. Bagus sekali. Jadi setelah kamu membuat pilihan, apakah hal-hal tadi masih menjadi tuntutan untuk kamu saat ini? Sudah tidak terlalu lagi Bu, karena masih ada pilihan berikutnya. Baiklah, untuk memperjelas ini semua, Ibu akan memberikan kamu suatu pekerjaan rumah, sebut saja homework assignment. Ini formatnya. Di sini kamu isikan apa saja yang telah kita perbincangkan tadi. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ini A atau peristiwa awal, berarti saya harus merangkum hal-hal yang memicu perasaan saya saat ini ya Bu. Berdasarkan keterangannya, peristiwa yang ditulis boleh masa lalu, sekarang, atau masa depan. Kalau masalah saya ini termasuk masalah sekarang kan Bu? Ya, termasuk peristiwa sekarang, karena saat ini peristiwa itu sedang dialami. Kalau BIR atau keyakinan irasional, berarti keyakinan-keyakinan tadi yang saya pegang, yang sudah saya sebutkan pada Ibu tadi ya Bu? Ya, betul sekali. Kalau D atau mempertentangkan BIR itu maksudnya apa Bu? D itu bisa disebut juga dispute, yaitu mempertentangkan. Di sini sudah ada keterangannya. Coba kamu pertentangan BIR yang kamu pegang, apakah kepercayaan irasional kamu dapat membantu kamu atau justru membuat beban kamu bertambah? Apakah BIR kamu sudah sesuai dengan kenyataan? Apakah BIR kamu merupakan sesuatu yang logis dan apakah BIR kamu sudah sesuai dengan keinginan atau justru bertentangan dengan kamu sendiri? Bagaimana? Bisa dimengerti? Iya ya Bu, saya paham. Dan C atau konsekuensi ini, saya meluaskan emosi-emosi dan perilaku saya yang saya alami selama saya memegang kepercayaan-kepercayaan itu ya Bu?
Ya, betul sekali. Di kolom ini kamu bisa menuliskan semua emosi dan perilaku yang kamu alami. Mungkin tadi ada beberapa emosi dan perilaku yang belum kamu sampaikan. Bisa dilengkapi dalam kolom ini. Iya Bu, paham. Lalu B rasional dan efek ini maksudnya apa Bu? B rasional itu coba dari B irasional yang kamu pegang dan telah kamu pertentangkan dalam kolom D tadi. Kamu pikirkan belief-belief apa yang seharusnya kamu pegang, yang merupakan belief logis yang bisa meringankan beban kamu. Dan E atau efek, baru coba kamu pikirkan bila kamu telah memunculkan B rasional. Kira-kira efek baru apa saja yang kamu dapat setelah kamu megang B rasional tadi? Bagaimana? Oh begitu Bu. Berarti saya juga harus memikirkan B rasional saya ya Bu? Ya, betul. Supaya kamu lebih memahami karena itu semua tidak hanya kamu tuangkan dalam format homework ini saja, tapi kamu harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar efek baru benar-benar dapat kamu rasakan. Baik Bu, saya akan mengisinya dan beberapa hari lagi saya serahkan pada Ibu. Baiklah. Kalau begitu, saya melanjutkan kuliah dulu ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Mari Bu. Ya. Permisi Bu, selamat siang. Maaf mengganggu. Oh iya, silakan duduk. Ini Bu. Bagaimana, Din? Ini Bu, saya mau menyerahkan homework assignment yang Ibu berikan kemarin. Sudah selesai saya kerjakan. Bisa saya lihat? Silakan Bu. Dalam kolom BR atau B rasional ini, kamu menuliskan bahwa tidak semua orang sempurna, termasuk untuk mendapatkan nilai. Lalu yang kedua, untuk membahagiakan orang tua, tidak hanya nilai semata. Ya, bagus sekali memang memiliki target untuk mendapatkan nilai baik, itu wajib. Tapi jangan buat itu semua sebagai tuntutan yang harus benar-benar terjadi. Iya Bu, sekarang saya tetap berusaha agar nilai saya lebih bagus. Tetapi saya tidak menjadikannya tuntutan yang harus saya dapatkan Bu. Dan efek baru yang kamu tulis di sini adalah lebih tenang, pikiran lebih fresh, dan merasa tidak ada tuntutan yang membebani ya. Apakah kamu benar-benar merasakan itu? Beberapa hari ini saya telah menerapkan kepercayaan rasional yang saya tulis Bu. Dan hasilnya memang pikiran saya lebih fresh dan lebih tenang. Baiklah, kamu sudah mengisi semua kolom-kolom dalam format ini. Mulai dari peristiwa awal atau actuating event sampai pada efek yang dapat kamu rasakan. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan homework ini dan setelah kita berbincang-bincang kemarin? Bila Ibu memberi kamu skala 1 sampai 10 untuk perasaan tidak ada perubahan, 11 sampai 20 untuk perasaan sedikit tenang, 21 sampai 30 untuk perasaan tenang, dan 30 sampai 40 untuk perasaan sangat tenang, untuk memulai semua tanpa beban dan tuntutan lagi. Mungkin pada skala 21 sampai 30 Bu. Saya sudah merasa tenang, tapi belum benar-benar tenang Bu, karena saya masih mempunyai sedikit kekhawatiran terhadap IP saya nanti. Tapi perasaan saya saat ini sudah lumayan tenang untuk mengerjakan tugas-tugas lagi Bu. Baiklah, kalau begitu apakah kita masih membutuhkan tindak lanjut untuk kita bertemu kembali? Saya rasa kalau pikiran saya belum benar-benar tenang, saya masih membutuhkan bertemu dengan Ibu lagi. Tapi dalam beberapa minggu ini, saya akan mencoba menerapkan B rasional yang telah saya tulis Bu. Baiklah, bagus sekali. Nanti kalau kamu mau bertemu lagi dengan saya, hubungi saja. Dan ini saya kembalikan format homework yang telah kamu isi agar kamu benar-benar menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Ya Bu, saya akan berusaha menerapkannya. Ya, bagus. Sebenarnya dari masalah kamu kemarin sangat bagus sekali. Kalau kamu memiliki harapan untuk mendapatkan nilai bagus, tapi jangan jadikan itu sebagai tuntutan yang terus membebani kamu. Tapi jadikan itu semua sebagai target dan buatlah pilihan jika itu semua tidak sesuai dengan harapan. Dan teruslah berusaha ya Din, saya yakin kamu pasti bisa. Ya Bu, terima kasih sekali karena Ibu telah membukakan mata saya terhadap kepercayaan-kepercayaan irasional yang saya pegang. Iya, sebenarnya pemikiran itu bukan hanya kamu yang memilikinya, tetapi banyak dari teman-teman kamu di luar sana yang memiliki kepercayaan yang bersifat harus terjadi dan harus sesuai dengan harapan. Ya Bu, benar sekali. Banyak teman-teman saya juga sering memiliki kepercayaan yang bersifat harus tanpa ada toleransi. Baik Bu, terima kasih sekali atas bantuan Ibu. Saya permisi dulu Bu, karena masih ada kuliah lagi. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuan Ibu. Ya, sama-sama. Mari Bu. Ya.
Assalamualaikum.